Perkenalkan, nama saya Nindi Nafariha dengan NIM 14014202227. Saya merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Sebelumnya, apa sih itu garis? Iya, garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, garis ini juga memiliki istilah-istilah yang berkaitan. Apa saja ya? Nah, yang pertama yakni garis lurus, merupakan garis yang memanjang secara tidak terbatas pada kedua ujungnya. Jadi dilambangkan dengan tanda berikut ini. Nah, kemudian yang kedua terdapat istilah sinar garis, yakni garis yang bermula pada suatu titik dan memanjang ke satu arah secara tidak terbatas. Nah, sinar garis ini dilambangkan dengan tanda berikut ini. Kemudian istilah yang terakhir, yang ketiga yakni ruas garis, merupakan garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, ruas garis ini dilambangkan dengan tanda seperti berikut ini. Oke, selanjutnya terdapat juga nih dua jenis garis, yakni garis vertikal dan garis horizontal. Apa saja ya perbedaannya? Nah, pada garis vertikal ini merupakan garis yang tegak, sedangkan pada garis horizontal merupakan garis yang mendatar. Oke, perbedaannya dapat dicermati pada gambar berikut ini ya. Iya, sampai sekarang sudah paham ya apa sih mengenai itu garis? Selanjutnya yuk kita pelajari mengenai hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis ini terdapat 3 macam loh, yakni yang pertama garis-garis sejajar, yang kedua garis-garis berhimpitan, dan yang terakhir garis yang berpotongan. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar tentang garis sejajar. Oke, garis sejajar. Jika garis-garis tersebut terletak pada bidang datar dan tidak pernah berpotongan, meskipun diperpanjang sampai tak hingga. Nah, maka ini disebut dengan hubungan antar garis yang sejajar. Nah, garis sejajar ini disimbolkan dengan simbol berikut ini. Nah, di sini ada garis P dan garis P. Garis P sejajar dengan garis P, atau dapat ditulis dengan garis P sejajar dengan garis P. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemukan garis sejajar ini pada rel kereta api seperti pada gambar berikut ini. Nah, adapun garis sejajar ini memiliki sifat-sifat loh. Terdapat 3 sifat, diantaranya yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis sejajar dengan garis tersebut. Nah, contohnya nih, terdapat garis P dan garis P. Nah, melalui titik P ini dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis P. Jadi dapat diamati bahwa garis P sejajar dengan garis P. Oke, sifat yang kedua yakni melalui suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis potong tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Nah, contohnya terdapat garis R yang sejajar dengan garis S. Nah, ini terdapat juga garis T. Ketika garis T memotong garis R, maka garis T secara otomatis juga akan memotong garis S. Baik, lanjut sifat yang ketiga, yakni jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka garis ketiga garis tersebut juga sejajar satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya terdapat pada gambar berikut ini. Garis U sejajar dengan garis V sejajar dengan garis W. Maka garis U sejajar dengan garis V, garis U juga sejajar dengan garis W, dan garis V sejajar dengan garis W. Baik, berikutnya kita lanjut ke hubungan antar garis yang kedua, yakni garis berhimpit. Jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan, dan jika garis yang saling berhimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, di sini ada contoh garis M dan garis N. Garis M dan garis N ini merupakan dua garis yang saling berhimpit.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan hubungan antar garis yang berhimpit ini pada jam dinding. Nah, pada pukul jam 12, jarum panjang dan jarum pendek akan saling berhimpit. Jadi kita seperti hanya melihat satu garis saja, padahal ini terdiri dari dua jarum, yakni jarum panjang dan jarum pendek. Baik, lanjut ke hubungan garis yang ketiga, yakni berpotongan. Jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Nah, di sini ada contoh garis M dan garis M. Nah, garis M dan garis N merupakan dua garis yang saling berpotongan, dan titik potong yang ada di tengah antara garis M dan garis N pada titik P ini dinamakan dengan titik potong. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, kita dapat menemukan hubungan garis yang berpotongan ini pada rel kereta api yang terdapat pada gambar seperti berikut ini, dan juga dapat kita temui pada tanda silang pada rambu lalu lintas. Baik, demikian video pembelajaran mengenai hubungan antar garis. Semoga bermanfaat. See you!